He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan hari ini kita akan bicara soal konten, soal rasa cukup. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang pernah merasakan perasaan gak cukup, perasaan gak puas gitu ya? Saya pernah gitu ya, misalnya saya lihat teman-teman saya yang pakai HP lebih bagus gitu, saya lihat wah kayak gak cukup nih punya aku kayak wah mesti ganti nih gitu ya, ada perasaan kurang gitu ya. Waktu compare dengan punya orang, saya rasa gak cukup punya saya, ada perasaan gak cukup, gak puas. Atau mungkin saya lihat komputer atau laptopnya orang, bagus ya, saya pengen juga gitu. Atau mungkin lihat mobil gitu. Atau mungkin ketika kita dalam berelasi gitu, kok dia temannya banyak ya, aku juga pengen gitu. Jadi ada banyak hal gitu, ada banyak momen yang mungkin saya percaya banyak di antara kita seringkali merasa gak cukup. Nah itu dalam hal finansial, dalam hal relasi mungkin, dalam hal pride, kebanggaan, rasa bangga gitu ya. Dan masih banyak hal-hal lain Bapak Ibu yang mungkin saja membuat kita gak cukup, membuat kita gak puas gitu ya. Tapi Bapak Ibu perlu diingat juga bahwa ada rasa nggak cukup yang tepat gitu. Misalnya rasa haus akan Tuhan gitu ya. Wah saya nggak cukup rasanya kalau baca firman Tuhan cuma 1 kali gitu ya. Wah itu keren banget gitu. Itu rasa nggak cukup yang mantap gitu ya. Nah lantas gimana kita harus menghadapi rasa cukup dan nggak cukup dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Nah, saya ingin saya mengajak setiap kita untuk membuka bagian Alkitab dari Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi pasal yang keempat ayat 11 sampai 13. Kalau sudah, saya akan bacakannya untuk kita semua. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Paulus juga tidak lepas dari rasa gak cukup, dari rasa gak puas. Dia punya 1000 alasan untuk merasa gak puas, merasa gak cukup. Kalau kita ingat di sini, Paulus pernah mengalami karam kapal. Paulus pernah dipenjara, bahkan sekarang pun saat dia tulis surat Filipi ini, dia sedang ada dalam penjara. Kemudian Paulus juga seorang yang sering dianiaya gitu ya. Paulus juga seorang yang sering pernah difitnah gitu ya, disalah mengerti, bahkan dia punya duri dalam daging, dia punya sakit gitu ya. Ada banyak alasan sebenarnya untuk membuat dia mungkin merasa gak cukup dengan kehidupannya sebagai pelayan Tuhan mungkin. Dan sebenarnya dia punya alasan untuk berhenti dari pelayanannya. Tapi yang menarik apa di sini Bapak Ibu? Dia bilang, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mau itu cukup, mau itu gak cukup, dia belajar. Paulus bilang, aku telah belajar mencukupkan diri. Satu hal yang saya percaya bahwa belajar yang Paulus maksud ini bukan cuma belajar secara teori, tapi juga secara prakteknya. Dia bukan hanya mengimani, namun juga mengalami bersama dengan Allah. Dia bukan cuma mengerti secara otak bahwa Allah memelihara dan Allah mencukupkan, tapi dalam perjalanan itu dia mengimaninya dan dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Sekalipun dia ada di dalam penjara Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud dengan belajar gitu. Aku telah belajar. Yang pertama jelas harus ada perubahan mindset gitu ya dari dalam diri Paulus. Paulus sadar benar bahwa Allah yang in control dalam kehidupannya. Allah yang tahu apa yang paling baik. Allah tahu apa yang dia butuh. Nah seringkali gini Bapak Ibu, seringkali kita itu suka merasa gak cukup. Karena kita tuh khawatir. Coba deh Bapak Ibu pikir, kenapa Bapak Ibu merasa gak cukup? Kenapa lihat punya dia, lihat punya
itu saya juga pengen gitu, ataupun nggak usah lihat, tiba-tiba aja pengen gitu, karena kita tuh suka khawatir kadang-kadang, kita suka memastikan saya tuh bisa in control sama kehidupan saya ingin memastikan bahwa hidup saya baik-baik, aman, perfect gitu ya, sehingga saya berusaha untuk mencari standar yang paling sempurna versi saya, sehingga saya berusaha memastikan bisa mengontrol dan menggapai apa yang saya pengen. Padahal faktanya nggak bisa, karena kita bukan orang yang in control atas kehidupan ini, tetapi Tuhan. Kayak itu Paulus mengatakan bahwa dia berusaha untuk belajar, bahkan ya dia telah belajar mencukupkan diri. Makanya bahkan di ayat 13 dikatakan segala perkara, dan saya percaya ini perkaranya termasuk bicara soal rasa berkecukupan, rasa nggak cukup yang dia pernah alami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Ada satu keyakinan iman yang dia amini, dan dia ingat bahwa Allah itu memelihara, Allah mencukupkan apa yang dia butuhkan. Dan dari situ dia belajar dari pengalaman kekurangan, ketidakcukupan itu. Dia mengimani itu dan dia melihat pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, saya juga pernah ngomong-ngomongnya, waktu saya di kampus dulu ya, saya pernah kehabisan uang gitu dari mama gitu. Mama transfer awal bulan tapi udah selesai di pertengahan bulan kalau nggak salah, dan di situ sabun saya tuh udah habis, udah habis, dan saya cuma bilang ya udahlah Tuhan, ya udahlah pasti nanti Tuhan kasih sabun lah gitu ya. Saya balik kayak gitu, jadi kayak ya udahlah saya percaya wes Tuhan gitu. Ayah aku percayalah sama Tuhan lah, nanti Tuhan kasih gitu ya. Walaupun saya juga bingung juga besok mandinya gimana gitu ya. Dan memang besoknya sih pagi-pagi itu udah tetesan-tetesan terakhir gitu Bapak Ibu. Tapi kemudian lagi ketika saya selesai kuliah, saya buka loker di kelas saya, ternyata ada yang kasih sabun batang. Itu di luar pemikiran saya, bagaimana ada orang kepikiran kasih sabun batang ke orang gitu. Dan itu pas ke saya yang lagi butuh sabun. Dan di situ saya belajar dari pengalaman kekurangan itu. Saya mengimani bahwa Tuhan pelihara, Tuhan kasih apa yang saya butuh, benar dikasih sabun batang gitu. Dan buat saya itulah belajar. Kita bukan hanya memahami, berusaha juga mengimani. Dan di situ kita belajar peka, aware sama bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan. Sehingga dalam ketidakcukupan, dalam rasa tidak puas, saya berusaha melihat bahwa ya, saya berjalan dengan satu keyakinan, Tuhan pasti kasih apa yang saya butuh. Karena itu dalam belajar itu pun kita perlu hikmat begitu Bapak Ibu ya. Kita perlu mengarahkan hati kita sama Tuhan, perlu dekat sama Tuhan, perlu mendengar Tuhan, supaya bisa ngerti kapan saya merasa cukup. Oke, saya cukup dengan apa yang saya punya, saya bersyukur dengan apa yang saya punya. Dan kapan saya harus merasa gak cukup, wah ini kurang, kayaknya memang saya harus sekolah lagi misalnya, kayaknya memang saya harus kerja tambahan lagi gitu. Oh, kayaknya saya perlu apa lagi, saya perlu beli lagi nih misalnya. Kita perlu minta sama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Makanya di situ Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Gitu ya, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus porosnya sumbernya satu, yaitu dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar melihat setiap situasi dengan tepat bersama-sama dengan Tuhan. Kita mungkin akan digoda oleh dunia untuk merasa cukup ketika seharusnya kita merasa gak cukup. Yang harusnya kita baca firman Tuhan tiap hari, kita haus sama Tuhan tiap hari, dunia bisa saja merayu kita dengan bilang, kamu kan udah menguasai firman Tuhan, kamu kan udah hafal, ngapain lagi gitu ya. Bisa saja Bapak Ibu sekalian, kita disibukkan dengan beragam hal, dan ya nantilah saya udah tahu gitu. Dunia pun mampu merayu kita untuk merasa gak cukup, ketika seharusnya kita udah cukup. Harusnya HP-nya ya udah cukup segini aja, pengennya beli HP X, HP B, HP Z gitu ya. Harusnya udah cukup punya mobil ini gitu ya. Setelah lihat, oh saya harus beli mobil itu, mobil sana, mobil Ani, mobil Budi gitu ya. Kita perlu minta hikmat dalam belajar mengarungi kehidupan bersama Tuhan. Dan disitulah kita akhirnya mampu untuk dikasih kepekaan, mengerti kapan saya merasa cukup dan kapan saya merasa gak cukup. Bapak Ibu, semoga firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kita gitu ya,
untuk terus mengarahkan pandangan hati mata kita sama Tuhan. Biarlah dalam setiap momen, dalam keadaan cukup dan gak cukup, kita bisa melangkah dengan tepat, gitu ya. Dan biarlah Tuhan boleh mampukan kita menanggung segala perkara di dalam Dia. Dan biarlah kasih Kristus itu yang mencukupkan kita terlebih dahulu dan memampukan kita untuk melangkah dengan kasih Tuhan, melangkah dengan tepat bersama-sama dengan Dia. Amin. Tuhan menolong setiap kita. Bapak Ibu, di akhir renungan ini saya mengajak setiap kita menyanyikan sebuah lagu sekolah minggu, kan, burung pipit tidak menanam tapi Tuhan beri makan, gitu ya. Itu satu lagu untuk mengingatkan kita untuk bersyukur sebenarnya, gitu, dalam rasa ketidakcukupan atau rasa cukup kita, gitu. Kita ingat bahwa Tuhan selalu memelihara kita, Tuhan kasih apa yang kita butuhkan. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan memelihara dan Tuhan selalu mencukupkan kami sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Tuhan tolong ajar kami, Tuhan tolong tuntun kami dalam kami belajar bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kami mengerti apa itu rasa cukup dalam Tuhan dan apa itu rasa tidak cukup dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu kami mengarahkan hati, mata, dan telinga kami untuk mendengar dan memandang pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang kasih kami hikmat untuk mengerti setiap hal. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Joy has come.